Hai Indonesia, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadilah manusia berbudaya. Sebagai orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Alianti. Salam Indonesia, saya Ria Nursanti. Salam Indonesia, saya Diva Perdana Kusumarahim. Apakah Hai, salam Indonesia. Saya Mesara, saya mahasiswa weekend. Saya Amelia Rusdiana Putri dari kelas 1 semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satibi, mahasiswa Stiba IC Jakarta semester 6. Salam Indonesia, saya Zakia Anissa di sini. Hai Indonesia, saya Mayurani Pangaribuan. Salam Indonesia, saya Supirman, saya pakai. Hai Indonesia, saya Virginia Putri dari kelas. Halo, salam cita tanah air Indonesia. Nama saya Chandra Maharani. Saya Maesa, saya cinta Indonesia. Assalamualaikum, saya Diana. Salam Indonesia. Salam Indonesia, saya Muhammad Irfan. Salam Indonesia, saya Ica. Hai Indonesia, saya Lisa Murta. Okay, hi, my name is Ahmad Aransa. I'm from South Africa, Cape Town. Salam Indonesia, saya Faris Farisa. Hai Indonesia, saya Yani Rizky. Hai, nama saya Dini. Halo Indonesia, saya Danu. Hai Indonesia, saya Nila Merlin. Berdasarkan pertanyaan Bu Dini, apakah selama ini kita sudah termasuk manusia yang berbudaya atau belum? I'm currently living in Indonesia. Been living here for a couple of years, and I love Indonesia, and I think how to make any country better or any place better is by making yourself a better person, and then hopefully the environment will change around you as well. Thank you. Pertanyaan dari apakah kamu sudah menjadi manusia yang berbudaya? Jawaban saya adalah belum, karena saya pikir sampai saat ini saya masih menyukai budaya luar. Contohnya saya masih menyukai K-pop, dan saya masih jauh dari kata berbudaya, dan peran saya pikir saya tidak cukup untuk menjadi manusia yang berbudaya. Segitu dulu penjelasan saya tentang manusia berbudaya. Saya mungkin kedepannya saya akan memikirkan kembali untuk gimana saya menjadi manusia yang berbudaya lagi, atau memulai untuk menjadi manusia yang berbudaya untuk Indonesia. Terima kasih. Saat ini saya masih merasa belum menjadi manusia berbudaya yang sepenuhnya. Tapi sebagai manusia yang berpendidikan serta beragama, saya selalu berusaha untuk berperilaku baik, bermoral dan sopan santun dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya, saya selalu memberikan bangku prioritas kepada orang yang lebih tua, ibu hamil, dan anak-anak serta penyandang disabilitas pada saat saya menggunakan kendaraan umum. Nah, saya juga selalu berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya merasa belum menjadi manusia yang berbudaya, tapi saya berusaha dimulai dari hal yang paling kecil dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti bersikap ramah, sopan santun dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya. Saya selalu membiasakan berbudaya antri ketika berada di ruangan publik, dan setiap Jumat saya memakai batik untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Dan untuk menjaga kebersihan lingkungan, tentunya saya berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ketika tidak ada tempat sampah di sekitar saya pasti akan menyimpan dulu di kantong saya. Demikianlah yang saya lakukan untuk berusaha menjadi manusia berbudaya. Semoga memberi efek yang walaupun kecil tapi untuk kemajuan Indonesia. Firman, saya pakai batik, saya cinta Indonesia. Tidak mengikuti antrian, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang hidup pekerja yang luhur, dan Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah, tapi ternyata itu tidak. Saya perlihatkan sebagai warga negara yang baik. Saya waktu itu sempat merasa tidak nyaman dengan jam-jam saya menggunakan
Halo semuanya, salam Indonesia, salam sehat, salam sukses, salam berbudaya. Dengan tema Indonesia berbudaya dan Indonesia bela negara, saya setuju dan saya merasa saya telah berbudaya. Dan konteks kecil misalkan buang sampah pada tempatnya ataupun merokok pada tempatnya saya telah lakukan. Dalam konteks lebih luas, contoh kita traveling kemanapun, pergi kemanapun, kita selalu mematuhi aturan-aturan yang berlaku, yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Saya telah melaksanakan. Saya merasa sebagai masyarakat saya telah berbudaya. Dalam konteks bela negara, saya pun siap jika ada semacam wajib militer atau apapun itu. Saya hormati ketentuan pemerintah. Saya siap dan saya jalankan. Demikian dari saya. Terima kasih. Mengenai manusia berbudaya, setelah saya baca materi dari Ibu Din, saya merasa saya cukup menjadi manusia yang berbudaya. Maaf ya itu kontainer lewat. Iya, jadi saya merasa cukup menjadi manusia yang berbudaya karena saya memeluk dan meyakini satu agama. Saya juga memiliki cita-cita dan berusaha mengejarnya. Saya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya juga merasa cukup baik dalam menjalin hubungan sosial sesama manusia di lingkungan rumah maupun pekerjaan. Juga saya mengagumi keindahan dari kesenian Indonesia ya, dari seperti lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerahnya, maupun lagu-lagu dari seniman-seniman Indonesia, lukisan juga semua keindahan alamnya. Juga saya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti bekerja, lalu juga di rumah, juga dalam bersosialisasi. Jadi saya rasa saya cukup menjadi manusia yang berbudaya. Terima kasih. Di Indonesia ini banyak sekali budaya loh, dari Sabang sampai Merauke, dan itu menjadi salah satu keunggulan dan kelebihan dari Indonesia itu sendiri. Ya, apakah teman-teman sekalian sudah menjadi orang yang cinta tanah air dengan menjalankan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini? Salah satu contoh kecilnya yaitu seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk saya pribadi, ya memang banyak sekali budaya-budaya yang kita mungkin tidak dapat dalam sekolah atau orang tua kita sendiri. Dan tapi banyak sekali yang perlu kita pelajari budaya-budaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti menghargai orang, ya hal kecil seperti itu perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan. Karena untuk apa? Karena itu untuk bangsa kita sendiri. Seperti tidak membuang sampah sembarangan atau mendahulukan yang memberikan kursi atau tempat duduk untuk yang lebih tua atau yang sedang hamil atau orang-orang disabilitas. Itu kita perlu menghargai mereka. Itu adalah salah satu budaya yang diterapkan di Indonesia ini. Jadi jika teman-teman sekalian menerapkan itu dalam kehidupan kalian merupakan sudah termasuk dalam membela negara kita sendiri. Karena apa? Kita itu hidup saling bersosial dan kita perlu satu sama lain dan perlu pelajari hal-hal itu. Budaya-budaya itu seperti budaya bertamu, budaya menyapa, dan kalian itu semua akan kita pelajari seiring dengan berjalannya waktu, seperti kita hidup di dalam dunia sosial ini. Terutama di Indonesia ini banyak sekali yang kita perlu pelajari, dan untuk saya sendiri pun juga banyak yang perlu saya pelajari, karena dan budaya-budaya baru juga mulai masuk, dan itu kita perlu bisa menyaring itu demi apa? Demi budaya yang telah ada di Indonesia ini. Dan jika kita jalani itu, kita sudah termasuk dalam membela negara kita sendiri, yaitu mempertahankan budaya yang telah ada, melestarikannya sebagaimana mestinya. Terima kasih. Salam Indonesia.
Indonesia. Saya sendiri saya sudah menjadi masyarakat yang berbudaya karena pada dasarnya manusia yang berbudaya adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etis dan moral hidup dalam kebudayaan masyarakat. Saya sendiri pun karena terlahir dari dua budaya yang berbeda, mama saya berasal dari Jawa dan papa saya berasal dari Sumatera. Saya sudah diperkenalkan masing-masing bahasa, tradisi, dan masing-masing daerah cara berkomunikasi. Walau saya tidak bisa berbahasa dari dua tersebut, saya sedikit mengerti apa yang mereka bicarakan. Berbudaya itu merupakan peranan penting menurut saya dalam setiap manusia itu harus memiliki cara hidupnya masing-masing dan menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan. Kebiasaan ini akan diwariskan oleh generasi muda berikutnya sehingga dipercaya akan melekat pada perilaku kita sehari-hari. Sikap saya dalam manusia berbudaya adalah saya suka membersihkan sisa atau bekas makanan saya dan akan dibuang ke tempat sampah, dan saya akan mengantongi makanan itu jika saya belum menemukan tempat sampah. Saya suka aneh ketika melihat ada orang makan di tempat umum dan mereka akan meninggalkan sampah itu begitu saja. Jadi, menurut saya adalah menjadi manusia yang berbudaya itu merupakan bukan manusia yang egois, tetapi bukan untuk juga memaksakan kehendak untuk berpikiran dengan cara yang sama, melainkan adalah kita sama-sama akan mewariskan kaya wawasan yang berbudaya. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih. Hai Indonesia, kamu memiliki nama yang harum dan indah di belahan bumi Pertiwi ini, sehingga banyak sekali bangsa lain menyuntingmu akan keindahan dan kesempurnaan. Dengan terletak di bujur sangkar yang luas di garis khatulistiwa ini. Untuk menjadi manusia berbudaya itu susah gampang, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mentaati rambu lalu lintas dan ruas jalan bersepeda. Hal ini merupakan jalur rutinitas kerja dalam perjalanan menuju kantor. Seringkali melakukan pelanggaran dalam mengendarai bersepeda untuk cepat tiba di tempat kerja. Hal kebiasaan ini memperburuk ketertiban dan merugikan banyak orang dalam mengendarai berkendaraan pada jalurnya masing-masing. Mari teman-teman, kita berhati-hati dalam mengendarai kendaraan dengan mematuhi marka jalan dan memakai helm standar dan melengkapi surat-surat sebagai bersyarat kendara demi keselamatan kita semua, keluarga menanti kita. Terima kasih. Saya Zakia Anissa. Di sini saya ingin membahas soal kebudayaan. Gimana sih cara saya itu untuk melakukan hal-hal yang berbudaya, yang positif untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Menurut saya hal berbudaya ini bisa dilakukan dengan hal kecil seperti menaati tertib lalu lintas ketika kita sedang di jalan. Nah, ini sangat penting nih karena saya masih lihat banyak warga Indonesia yang melanggar ya. Ketika lampu merah itu mereka nerobos-nerobos aja. Seharusnya ini sangat berbahaya. Nah, di sini saya itu dimulai dari diri sendiri. Saya itu sangat sangat aware tentang keselamatan lalu lintas. Jadi ketika lampu merah itu saya langsung berhenti. Nah, ini juga adalah contoh dari masyarakat yang berbudaya. Seperti itu. Saya merasa saya belum menjadi manusia yang berbudaya dikarenakan saya jarang untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga saya memiliki sifat acuh terhadap orang sekitar. Seperti dulu saat saya mengantri untuk membayar sesuatu di supermarket, ada salah seorang menyelak antrian tepat di depan saya. Karena saya malas untuk berdebat, jadi saya memilih acuh dan mengalah. Saya tahu itu adalah sifat yang buruk. Oleh karena itu, saya mulai berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar saya untuk menghilangkan sifat buruk itu dan menjadi manusia yang berbudaya. Karena bagaimanapun juga, kita harus mentaati peraturan yang berlaku agar tidak mencempinkan perbuatan buruk terhadap orang-orang di sekitar kita. Pribadi saya sendiri sudah menjadi manusia yang berbudaya karena selama ini saya sudah berinteraksi dengan orang lain dan saya pun menghormati budaya dari suku lain
dan menghormati sesama manusia. Mungkin jika dikaitkan dengan cinta tanah air atau tidak, bisa dibilang Mungkin saya belum menjadi warga negara Indonesia yang berbakti dan berbudaya 100%, karena masih ada beberapa hal yang kadang saya langgar, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya atau bahkan tidak menaati peraturan lalu lintas. Tapi saya akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik, karena memang seharusnya seperti itu. Menjadi warga negara Indonesia yang berbakti, beradab, dan berbudaya. Tetapi saya sangat mencintai produk lokal, produk karya anak bangsa. Seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan baju kaos polo, tetapi dengan desain batik pada kerahnya. Karena dengan ini kita bisa lebih menghargai karya anak bangsa dan juga dengan mengapresiasi karya-karya mereka dan lebih memperkenalkan kepada dunia kalau batik itu adalah milik Indonesia. Terima kasih. Saya merasa masih belajar menjadi manusia berbudaya karena saya masih membuang sampah pada tempatnya namun tidak dipilah. Meskipun begitu, saya mulai mencari tahu cara memilah sampah yang benar di internet. Setidaknya, saya tetap belajar menjadi manusia berbudaya, yakni membuang sampah dengan cara lebih baik. Dengan begitu, saya pikir saya turut berkontribusi mengolah sampah yang bisa didaur ulang. Bicara tentang berbudaya, apakah saya sudah menjadi manusia yang berbudaya? Saya rasa masih belum 100%, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang bersuku Jawa, saya menjunjung tinggi nilai kebudayaan ataupun kesopanan, dan saya berusaha untuk mengimplikasikannya di kehidupan sehari-hari saya dengan cara menghormati orang yang lebih tua dari saya. Salam, senyum, dan sapa jika berpapasan dengan orang yang saya kenal di jalan. Untuk sahabat-sahabat di luar sana, marilah kita tetap menjadi manusia yang ramah, menjunjung tinggi nilai kebudayaan, agar kita tidak kehilangan identitas kita sebagai warga negara yang ramah, yang memang dikenal oleh dunia. Indonesia itu warganya ramah-ramah seperti itu. Tetap semangat. Terima kasih. Yang seperti itu menurut saya tetap berlaku yang buruk, mau dengan apapun alasannya. Saya tahu itu berlaku. Tapi seperti yang telah saya baca pada materi yang telah sampaikan, bahwa sebagai manusia ini kita akal, pikiran, dan juga perasaan, dan kita juga bisa mengubah hal tersebut. Saya akan mengubah hal tersebut dengan perlahan. Bisa menyumbangkan, kita juga membantu perekonomian masyarakat lokal dengan membeli produk-produk yang telah mereka jual, yang telah mereka buat, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya mungkin sesekali kita bisa mengganti hiburan kita dengan berkunjung ke museum-museum. Di sana banyak sekali info yang bisa kita serap, banyak sekali ilmu yang bisa kita serap, yang kemudian bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan masa lalu itu mempengaruhi kehidupan yang sekarang, gimana budaya masa lalu itu mempengaruhi budaya yang sekarang, seperti itu.
saya merasa telah menjadi manusia berbudaya karena saya telah menerapkan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat menunggu antrian vaksin COVID-19 di puskesmas. Dengan menerapkan budaya antri, saya belajar tentang kedisiplinan, etika, dan rasa toleransi, serta sikap menghargai hak orang lain. Dengan begitu, saya pikir saya telah menciptakan kenyamanan di tempat umum dan telah turut andil dalam menciptakan budaya antri di sekitar saya. Dan topik kali ini adalah rasa cinta tanah air. Kita sebagai manusia berbangsa Indonesia memang diwajibkan untuk mencintai tanah air kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sebagai warga negara Indonesia sudah mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih memilih untuk menggunakan produk lokal dibandingkan produk luar negeri. Karena itu, produk-produk Indonesia akan lebih banyak terjual dibandingkan produk luar negeri. Yang kedua, saya sudah memulai untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya bepergian dan tidak menemukan tong sampah, saya akan menyimpannya terlebih dahulu di dalam tas ataupun kantong saya. Lalu jika sudah menemukan tong sampah tersebut, saya akan membuangnya ke tempat sampah. Hal-hal kecil tersebut sangat berharga loh teman-teman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk mari cintai tanah air kita. Berbudaya. Sebagai orang yang bekerja di atas laut, saya berkomitmen untuk terus menjaga kebersihan laut Indonesia agar selalu bersih dan terjaga. Ingat betapa banyaknya flora, fauna, dan spesies di bawah laut tercinta ini. Contoh konkretnya, ketika kalian membuang sampah botol plastik, sungguh itu tidak akan terurai setidaknya 450 tahun. You can imagine, makhluk hidup yang rumah dan lingkungannya kita sebarkan sampah. Apa yang terjadi? Pasti merusak kehidupan di sana. So, saya mengajak kalian jadilah manusia berbudaya dengan menjaga lingkungan laut kita, laut Indonesia, laut kita bersama. Indonesia, saya telah menjadi makhluk yang berbudaya. Makhluk berbudaya yang berkemampuan untuk menciptakan hal-hal positif, menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, serta bertanggung jawab. Sebagai makhluk berbudaya, gunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Demi kesempurnaan, saya merasa sudah menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan menjadi makhluk berbudaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negara ini, membela negara ini, dan menjadi makhluk berbudaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kami cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Kami cinta Indonesia. Ayo, mari terus berusaha berperilaku sebagai manusia berbudaya dan cinta tanah air agar Indonesia menjadi negara yang lebih hebat. Jadilah kebanggaan bagi bangsa dan negara. Satukan suara tanpa banyak tanda tanya. Warna Indonesia dengan cinta Indonesia. Saya Maesa, saya cinta Indonesia. Kebudayaan merupakan wujud cipta, rasa, dan karsa dari akal budi dan pikiran manusia. Hanya manusialah yang mampu menciptakan suatu kebudayaan. Kebudayaan tentulah segala proses perwujudan ide-ide manusia yang mengandung nilai-nilai budaya, moral, pendidikan, dan etnis. Oleh sebab itu, manusia yang berbudaya adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya dan pendidikan serta moral dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan segala hal yang dipelajarinya dan segala kondisi di mana ia berada. Sebagai makhluk Tuhan yang telah dianugerahi dan diberkahi akal pikiran serta perasaan, seyogyanya manusia harus mampu mendayagunakan akal budi dan perasaannya untuk menciptakan kebahagiaan bagi dirinya.